Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azida Putra dengan nomor induk mahasiswa 2305 1660 39 dari kelas A angkatan 2023. Dengan ini saya ingin memenuhi hasil praktek pembelajaran sejarah di mata kuliah Micro Teaching dengan materi yang dibawakan yaitu materi sejarah Perang Dunia Kedua dan dampaknya terhadap Indonesia. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Segala puji bagi kami yang Maha Esa untuk keadaan kita yang baik-baik saja saat ini. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Untuk kelas kali ini ada yang tidak hadir kan? Siapa aja itu? Ya, satu. Dua. Ada lagi? Oh, tiga. Tiga orang. Oke. Karena tiga orang yang tidak hadir hari ini nanti bapak catat di presensi. Oke. Pada pertemuan kelas kita hari ini, bapak mau menyambung dari sejarah yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak mau menjelaskan kalian tentang materi Perang Dunia Kedua dan pengaruhnya ke Indonesia. Setelah itu Bapak akan menjelaskan kalian dengan materi ini dengan menggunakan metode ceramah. Adapun untuk memulai kelas pada hari ini, Bapak mau menanyakan sebuah pertanyaan penting untuk membuka pembelajaran materi kita hari ini, yaitu anak-anak, kalian tahu tidak bahwa Indonesia dulu pernah terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Oleh karena itu, dikarenakan kalian masih belum banyak yang tahu kenapa sih Indonesia bisa masuk ke Perang Dunia Kedua, maka alangkah baiknya kita bahas secara lebih lanjut di pertemuan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak mau membahas tentang Dunia Kedua dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Sebelum itu, Bapak mau menjelaskan dulu apa sih pengertian dari Perang Dunia ini. Jadi, anak-anak, Perang Dunia Kedua itu adalah perang berskala global yang terjadi pada tahun 1939 hingga tahun 1945 yang melibatkan banyak negara dan wilayah. Jadi jika kalian tahu, perang ini terjadi di Eropa, kemudian menyebar ke Afrika, dan pada akhirnya puncaknya terjadi di Asia Pasifik, yang mana di dalamnya itu ada negara kita, yaitu Indonesia. Untuk selanjutnya, dalam konflik ini tentu aja ada pihak yang terlibat. Adapun pihak yang terlibat di dalam perang ini yaitu ada dua kubu, yaitu
ketahui bahwa LBB itu adalah organisasi internasional sebelum berdirinya PBB yang tugasnya sama, yaitu membina dan menjaga perdamaian di kancah internasional. Cuma pada menjelang Perang Dunia Kedua, LBB ini perannya gagal untuk mempertahankan perdamaian antar negara. Selain itu, penyebab selanjutnya ialah adanya perlombaan bersenjata antara masing-masing negara untuk lebih unggul atau lebih kuat dari negara lainnya. Seperti ketika si Jerman ini nggak mau kalah lemah dan nggak mau kalah kuat daripada negara-negara sekutu. Jadi si Jerman ini membangun angkatan bersenjata yang sangat kuat untuk menyaingi Perancis serta membangun armada serta kapal-kapal laut yang kemudian ditujukan untuk menyaingi Inggris ya. Selanjutnya penyebab umum Perang Dunia Kedua juga ialah persaingan ideologi antar masing-masing negara. Bayangkan pada saat itu negara-negara itu mempunyai ideologi khas masing-masing. Fasisme di Jerman, di negara-negara ini, terus liberalisme di Perancis dan Inggris, serta adanya komunisme di Uni Soviet memperparah persaingan geopolitik pada saat itu. Kemudian kita cukupkan pembahasan tentang penyebab umum sampai di sini. Kita masuk ke penyebab khusus. Penyebab khusus ini lebih ke penyebab di mana ketika ketegangan-ketegangan tadi itu memuncak pada suatu peristiwa seperti penyerangan tiba-tiba ke negara. Jadi penyebab khusus dari Perang Dunia Kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu dan Asia. Jadi pada di Eropa Perang Dunia Kedua pecah pada tanggal 1 September 1939. Ditandai dengan apa? Ketika Jerman menyerang Polandia secara tiba-tiba. Hal itu menyebabkan negara sekutu yang beranggotakan pada mulanya Perancis dan Inggris mengumumkan perang kepada Jerman pada tanggal 1 September 1939. Dikarenakan pengumuman dan pecahnya perang itu, perang besar pun tidak terelakkan. Jadi Jerman yang pada mulanya menyerang Polandia, kemudian menyerang negara-negara lain di sekitarnya, yaitu utara. Jerman menyerang Denmark dan Finlandia. Selanjutnya pada perkembangan selanjutnya, Jerman ikut menyerang Belanda, Belgia, Perancis, dan ikut menyerang Inggris. Setelah berjaya mengalahkan negara-negara di Eropa Barat, Jerman kemudian menyerang negara lain, yaitu Uni Soviet. Setelah berjaya di Eropa, Italia tidak mau ketinggalan dengan sekutunya. Melihat peluang itu, Italia ikut memperluas eskalasi perperangan ke benua Afrika. Dikarenakan Italia membuka peperangan ke Afrika, Jerman otomatis ikut membantu Italia dalam rencana perangnya. Untuk penguasaan perang dunia secara umum kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, karena perang dunia ini cakupannya cukup luas, bahkan melibatkan Indonesia di dalamnya, kita perlu bahas dulu mengapa sih Indonesia ini ikut bisa terlibat gitu di dalam perang dunia kedua. Jadi adanya Jepang di Asia Pasifik. Jepang
menginginkan tempat yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah seperti minyak bumi, batu bara, dan lumbung-lumbung pangan untuk kepentingan pertanian. Adapun niat Jepang itu rupanya dihalangi oleh Amerika yang saat itu mencoba mencegah Jepang untuk menguasai Asia Pasifik. Dikarenakan tekanan dari Jepang itu, Jepang kemudian merancang serangan kejutan ke Amerika. Jadi puncaknya Perang Dunia yang pada mulanya hanya bermula di Eropa, kemudian menyebar ke Asia Pasifik dengan serangan Jepang ke dan Hong Kong. Jadi tujuan Jepang untuk menyerang kedua wilayah itu ialah untuk melumpuhkan kekuatan sekutu, yaitu Amerika di Pearl Harbor dan Hong Kong dan Inggris di Hong Kong, agar Jepang ini tidak memiliki hambatan untuk menyerang Asia Tenggara yang saat itu merupakan basis kekuatan sekutu di Asia Pasifik. Selain itu, kedudukan Asia Tenggara juga sangat diperhitungkan Jepang karena memiliki sumber daya yang sangat banyak dan berlimpah, termasuk Indonesia. Singkat cerita, Jepang setelah menyerang Malaysia dan Singapura kemudian mencoba masuk ke Indonesia. Teman-teman ada yang ingat, anak-anak ada yang ingat wilayah manakah yang pertama kali diserang oleh Jepang ketika mencoba masuk ke Indonesia? Kalau ada yang tahu boleh banget untuk angkat tangan dan kasih tahu ke teman-teman. Ya, silakan Anton. Jawaban yang sangat betul. Beri tepuk tangan untuk Anton. Tepat sekali Anton. Jepang masuk ke Tarakan sebagai tempat pertama yang diserang oleh Jepang ke Indonesia agar Jepang bisa mendapatkan suplai minyak bumi agar keperluan perangnya di Indonesia lebih mencukupi. Selain itu, bersamaan dengan penyerang Tarakan atau Kalimantan, Jepang juga menyerang Sumatera dan Sulawesi. Tujuannya apa? Pertama, yaitu untuk merebut sumber daya minyak yang sangat berlimpah di Sumatera, serta mengamankan jalur peperangan untuk kemudian akhirnya menyerang Jawa, yang saat itu Jawa itu sangat dilindungi oleh pemerintah kolonial Belanda. Mengetahui hal itu, anak-anak Belanda pada saat itu mencoba meminta bantuan negara-negara sekutu seperti dari Amerika dan Inggris untuk ikut melindungi Belanda atau Hindia Belanda dari serangan Jepang. Jadi ada satu peristiwa di mana kekuatan-kekuatan negara tadi bertempur atau berperang di Laut Jawa, yang pada akhirnya kekuatan-kekuatan atau angkatan laut sekutu yang beranggotakan Belanda